Market Analysis 3 Agustus 2022, kita lihat lebih dulu apa saja yang akan menjadi faktor penggerak market untuk hari ini. All About Oil tetap berfokus kepada 3 poin utama yang mempengaruhi supply versus demand. Tentunya pembelakuan batas harga minyak Rusia meskipun belum diberlakukan dan isunya baru akan dilakukan di bulan Oktober, tapi sudah mendapatkan ancaman balik dari Rusia yang akan menghentikan pengiriman untuk negara-negara yang terlibat pembatasan harga tersebut. Naiknya kasus di China tercermin dari lockdown yang ada di Yiwu. Kota Yiwu dekat dengan kota Shanghai. Dan tentunya kita masih harus melihat beberapa hari ke depan apakah lockdown akan semakin diperketat atau hanya lockdown parsial. Lockdown ketat akan mengakibatkan permintaan jauh lebih terhambat lagi. Dan kekhawatiran resesi tentunya masih tetap kita cantumkan sebagai salah satu alasan yang bisa mengganggu demand. Termasuk kalau misalkan terjadi perlambatan ekonomi. Nah, menanti keputusan OPEC, data inventory Amerika juga ditunggu pasar dan data akan dirilis 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ekspektasinya adalah mengalami kenaikan di minus 0,6 juta berbanding sebelumnya 4,5 juta. Nah, tentunya ini data yang akan terjadi berikutnya setelah keputusan OPEC yang diharapkan akan dirilis di jam 11.00 GMT ataupun 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rumor yang berkembang saat ini adalah Arab Saudi akan mendorong kenaikan produksi kepada OPEC dan juga sekutu. Pertemuan Agustus juga akan mengakhiri program pemangkasan produksi terpadu yang dilakukan sejak awal COVID mewabah di tahun 2020. Nah, pertemuan teknis JTC OPEC Plus kemarin sudah dilakukan dan memangkas perkiraan surplus pasar minyak 2022 sebesar 200 sampai 800 ribu barrel per hari. Tentunya hal ini akan menjadi rekomendasi dan biasanya selalu digunakan sebagai pedoman dasar bagi langkah OPEC selanjutnya. Nah, permasalahannya apakah OPEC akan menaikkan produksi atau tetap dalam produksi sebelumnya? Tentunya dengan kalimat memangkas perkiraan surplus, maka ini berarti JTC OPEC Plus memberikan saran ataupun menyarankan untuk penambahan minyak ke pasar, dan itu berarti akan ada peningkatan produksi. Apakah jumlah besar atau jumlah kecil? Itu yang akan menjadi pertanyaan berikutnya bagi pasar. Dan faktor pertimbangan OPEC Plus adalah prospek permintaan yang memburuk, sehingga grup produsen akan menjaga harga minyak tetap tinggi. Tentunya sebagai produsen mereka ingin menghasilkan keuntungan besar tanpa halangi pasokan yang cukup ke pasar. Nah, sementara itu rangkaian sanksi terhadap Rusia mulai 2023 dan juga seterusnya juga dipertimbangkan oleh OPEC. Dan ini akan rentan terhadap penurunan produksi. Arab Saudi tentunya ingin mencoba mempertahankan OPEC Plus sebagai kekuatan koordinasi pasar minyak dan tentunya mereka akan lebih memilih menghindari guncangan pasar yang tiba-tiba. Sebagian besar analisis sendiri diperkirakan tidak akan ada atau bahkan kalaupun ada perubahan itu hanya bersifat moderat atau kecil saja untuk produksi OPEC Plus di September 2022. Tentunya ini berarti mengakibatkan potensi crude oil bisa mengalami kenaikan kembali kalau memang dipertahankan atau hanya kenaikan kecil saja. Berita terbaru dari Taiwan, kapal angkatan laut Rusia bergabung dengan China di perairan Taiwan. Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan bahwa pasukan pembebasan rakyat Cina, PLAN, dan juga kapal perang angkatan laut Rusia sudah transit di sekitar Jepang selama beberapa hari terakhir. Cina dikabarkan akan mengadakan operasi militer di sekitar perairan Taiwan tersebut, dan itu akan berlanjut sampai tanggal 4 Agustus. Dan Taiwan mengatakan bahwa China telah menginvasi kawasan teritorial mereka dan hal tersebut dianggap melanggar aturan PBB. China sendiri mengatakan kunjungan Pelosi melanggar prinsip One China, sehingga pernyataan ini menunjukkan bahwa kunjungan akan sangat berdampak pada hubungan Amerika Serikat dan juga China. Ya, tentunya ini kaitannya dengan gangguan pasokan sehingga harap berhati-hati dengan risk aset seperti indeks saham, juga currency lain di mana kemungkinannya safe haven gold ataupun safe haven dolar berpotensi untuk mengalami kenaikan. Fed Speaker Evans dan Bullard, di mana Evans mengatakan dia mendukung kenaikan 50 basis poin ataupun 75 basis poin, tapi tidak yakin apakah Fed nantinya diperlukan untuk menaikkan 100 basis poin apa tidak. Dan Bullard mengatakan tidak akan ada resesi di Amerika, bahkan dirinya sangat yakin Fed maupun ECB akan terhindar dari hard landing. Bullard mendukung Fed untuk beralih ke suku bunga yang lebih ketat dikarenakan kondisi paruh kedua lebih baik daripada paruh pertama, dan kalaupun misalkan inflasi tetap tinggi, maka suku bunga lebih tinggi akan bertahan untuk beberapa waktu yang lama. Pernyataan ini tentunya mendorong peluang Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi di bulan September hingga akhir tahun.
Kita beralih kepada ISM Non-Manufacturing PMI yang akan dirilis di jam 9 malam. Ingat, aktual lebih besar dari ekspektasi berarti good for US dollar, yang berarti juga akan menekan emas kembali, dan juga pound sterling, dan juga euro, dan juga mata uang lainnya. Sementara aktual lebih kecil dari ekspektasi berarti akan jelek untuk US dollar, yang berarti akan berdampak positif untuk gold ataupun currency lainnya. Nah, ekspektasi sendiri berada 53,5 dibandingkan previous 55,3. Ini berarti mengalami penurunan. Tentunya, data yang lemah akan menjadi rujukan bagi Fed untuk sedikit melonggarkan pengetatan moneternya, tapi jika ternyata sangat kuat, maka itu pun akan memperkuat alasan bahwa Fed harus tetap menaikkan suku bunga dan bahkan bisa jauh lebih agresif. Pada outlook dari US dollar dan juga US Treasury Yield, di mana grafik daily menunjukkan rebound terjadi persis dengan apa yang kita khawatirkan atau yang kita duga kemarin, di mana penurunan yang sudah sempat terjadi sudah cukup dekat dengan areal support dari trend channel, lalu kemudian dia ditutup dengan bullish, dan ini berarti bullish engulfing, yang berarti juga menandakan hari ini kecenderungan akan terjadi penguatan kepada US dollar. Tapi tunggu dulu, jika misalkan kita merujuk kepada kondisi yang ada, berarti ini hanya dua kemungkinannya, kenaikan karena memang faktor teknikal atau kenaikan karena dorongan permintaan safe haven akibat ketegangan yang ada di perairan Taiwan. Nah, jika memang ternyata teknikal pun mendukung, maka hati-hati dengan kenaikan di atas 107,22. Kita lihat di grafik H4-nya, tadi juga sempat memperkirakan akan terjadi kenaikan lebih dulu, dan apakah itu akan tembus atau tidak. Ternyata dia berhasil tembus, dua candle berada di atasnya, walaupun candle yang sekarang sedang berada di bibir dari trendline tersebut. So, kalau misalkan areal ini ternyata kembali tembus, maka kita akan dapatkan pola penurunan kembali bagi US dollar. Tapi kalau tidak, alias bertahan di atas, maka kita anggap ini adalah false breakout, kemudian dia akan naik sampai kurang lebih setara dengan level ini, 107,50. Nah, sementara kalau misalkan dari sisi US Treasury Yield yang juga mulai kenaikan, juga berhembus lebih cepat lagi dan bahkan mendekati areal neckline yang sebelumnya menjadi neckline dari head and shoulder. Di grafik daily-nya juga menunjukkan candle bullish. Padahal kita belum mencapai target maksimum dari head and shoulder daily chart. Oleh karenanya, dengan bullish ini, maka kita akan lihat terlebih dulu apakah dia akan kembali naik di atas 2,8% apa tidak. Kalau ternyata dia masih tetap bertahan di bawah garis trendline atau yang kita sebut dengan neckline, maka bisa saja ini hanya kenaikan sementara, kemudian dia akan kembali mengalami penurunan sampai menuntaskan target penurunan di 2,05%.